Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik memang, namanya disebut-sebut dalam kasus suap dana hibah begitu ya. Hovifah tidak berani jadi cawapres Anies Baswedan. Benarkah seperti itu begitu? Tapi ini menarik begitu kan. Dalam artian banyak di luar sana mengatakan bahwa ada penolakan katanya dari Bu Hovifah begitu ya. Jadi beda begitu antara orang yang menolak dan orang yang tidak berani di situ begitu kan. Ya karena di luar sana banyak muncul spekulasi begitu kan. Padahal di satu sisi mengatakan tidak berani, tapi dua hal yang berbeda begitu. Antara yang menolak dan antara yang ditolak dan orang yang kemudian ya yang tidak berani di situ begitu. Ya kalau tidak berani bisa saja alasan seperti itu begitu. Jadi saya rasa perkembangan politik kenapa sosok menjadi cawapres Anies Baswedan yang punya potensial luar biasa begitu kan. Kadang-kadang orang menganggap bahwa ada sesuatu yang tersandra dalam politik itu begitu ya. Kalau toh pada hakikatnya misalnya kalau tidak terlibat ya ngapain harus takut kan begitu logika kita begitu. Jadi artinya selama ini saya lihat bahwa ya dari awal seolah-olah Bu Hovifah juga di satu sisi juga mau ada komunikasi secara intens begitu ya. Tapi tahu-taunya sekarang kok gimana begitu ya. Ya mungkin sudah takut di satu sisi diusik lagi begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen namanya disebut-sebut dalam kasus suap dana hibah Hovifah tidak berani jadi cawapres Anies Baswedan ya. Kalau terlibat korupsi kenapa nggak langsung diproses kan sudah digerebek ya bisa saja dijadikan tumbal, dijadikan senjata di situ begitu ya untuk memenangkan itu begitu. Kalau dia tidak ikut saya tunggulah kira-kira kan seperti itu senjatanya begitu kan. Seperti Pak Erlangga sekarang gimana begitu ya. Jadi kayak game film ya, salah pilih bisa mati ya. Ada boroknya mungkin tentu tidak mau, alasan saja ditinggal kader NU dan sebagainya begitu. Hari ini diumumkan ya, besok pakai rompi orange. Jadi kita sengaja didiamkan saja penguasa dan baru dipidanakan kalau Hovifah berani macam-macam. Bisa saja seperti itu. Inilah komentar-komentar netizen begitu kan. Apa yang disampaikan netizen di satu sisi ada benarnya juga begitu ya. Nol masalah kata Anies Baswedan. Bisa saja begitu kan. Nol masalah itu dalam artian cawapres Anies Baswedan siapa begitu kan. Ya, saya lihat bahwa ya bukan yang kemudian nol bermasalah itu bukan berarti tidak punya masalah dalam dirinya begitu kan. Ya, yang penting tidak terlibat, kira-kira seperti itu begitu. Ketua DPRD Jatim itu memiliki hubungan sinergitas dengan Gubernur Jatim menurut aliran kepercayaan bermadzhab ya, pembagian kekuasaan ya. Ditawari aja kok belum, ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Leher sudah terjerat sedikit bergerak langsung ditarik tuh. Bisa saja begitu, ada keterikatan luar biasa begitu. Karena semua pada takut dan mikir bakal Johnny kan gara-gara memilih jalur oposisi di pemilu di 2024 ya. Lalu Cawapres Ganjar dan Prabowo akan di sweeping juga enggak ini? Ini berarti tidak bermasalah ya Min? Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Bahkan ada yang mengatakan Pak Mahfud juga ditolak katanya begitu ya, menolak begitu ya, terus yang lain menolak katanya begitu ya. Tetapi kalau kita melihat bagaimana nih, Hovifah ya sudah benar tidak berani jadi cawapres Anies. Yang aneh itu justru mengusulkan ya Anies Baswedan ya, juga sudah benar menambah syarat cawapresnya harus bersih agar tidak dijerat seperti Johnny G. Plate begitu. Masa tiba-tiba punya masalah begitu kan, besok sekarang diumumkan besok pakai rompi orange begitu. Ada benarnya juga begitu kan. Walaupun sekarang muncul spekulasi si Muhammad Ali di situ begitu spekulasi seolah-olah mengkritik Anies Baswedan di situ begitu ya. KPK temukan bukti baru suap hibah usai geledah ruang kerja Hovifah dan email Darda. Bayangkan begitu ya. Bayangkan ini, Hovifah disebut tak berani jadi cawapres Anies Baswedan. Artinya apa? Dua hal inilah yang kemudian masyarakat dan pasti paham bagaimana ini begitu ya. Tapi saya lihat dari perkembangan politik kok seolah-olah ya menolak dan sebagainya. Padahal antara berani dan menolak itu kan tidak berani dan menolak itu kan dua hal yang berbeda begitu kan. Tidak berani dan menolak kan kira-kira seperti itu begitu. Menolak itu kan sudah pasti jelas menolak. Kalau berani itu berkeinginan untuk menjadi cawapres, tapi di satu sisi kan takut begitu kan. Kan begitu logika kita begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya namanya disebut-sebut dalam kasus suap dana hibah Hovifah tidak berani jadi cawapres Anies Baswedan ya. Ini menarik begitu. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indra Parawansa menolak ajakan dari Partai Nasdem untuk menjadi bakal calon presiden yang mendampingi Anies Baswedan. Bahkan ya menurut Ketua DPP Nasdem Effendi Hoiri pertanyaannya partainya telah berkomunikasi dengan Hovifah terkait pencalonan ini. Namun sang gubernur menolak dengan tegas. Dia nggak mau atau nggak berani, ujar Effendi Hoiri seperti dilansir dari CNN Indonesia.
Penolakan Hovifah membuat Partai Nasdem tidak lagi mencalonkan nama-nama politikus yang dianggap memiliki potensi menjadi pendamping ya kuat untuk mendampingi Anies Baswedan. Keputusan terakhir adalah untuk memilih pendamping Anies Baswedan di Pilpres di 2024 diserahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan. Terserah Anies ya. Salah satu nama yang cukup santer disebut-sebut calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan adalah Hovifah Indar Parawansa. Namun, penolakan ini memupuskan harapan partai dan para pendukungnya. Saya kira iya tidak menjadi masalah begitu. Mungkin bisa cari yang lain di situ begitu. Karena inilah politik kita begitu ya. Kalau Hovifah tersandra dalam kasus beberapa hal begitu yang menyangkut dirinya, saya kira bukan menjadi alasan untuk membangun bangsa kita begitu ya. Bahkan dalam hal ini sepekan beberapa bulan yang lalu begitu ya, KPK temukan bukti suap hibah ya usai geledah ruang kerja Hovifah ya. Beberapa bulan sebelumnya pada Desember 2022 ya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menemukan bukti baru terkait kasus dugaan suap yang melibatkan pemerintah Jawa Timur. Bahkan dalam penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK, beberapa dokumen yang terkait dengan penggeledahan dana hibah pemerintah ya Provinsi Jawa Timur ditemukan di ruang kerja Gubernur Hovifah Indar Parawansa ya, ruang kerja Wakil Gubernur Email ya Ilistianto Dardak ya, ruang Sekretaris Daerah Adi Koryono ya, gedung Badan Pengelolaan Keuangan Aset Negara BPKAD serta gedung ya Badan Perencanaan Pembangunan. Ketika ditanya terkait dengan muatan tersebut, ya Kabag Pemerintahan KPK Ali Fikri ketika itu menyatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut diduga memiliki kaitan erat ya dengan kasus suap terkait penggeledahan dana hibah Provinsi Jawa Timur. Selain dokumen, sejumlah uang juga disita oleh KPK setelah menggeledah gedung DPRD Jawa Timur. Artinya apa? Kalau kita kaitkan dengan hal ini begitu kan ada simbiosis mutualisme begitu ya. Sesuatu yang kemudian mungkin di satu sisi Bu Hovifah takut tiba-tiba sekarang dideklarasikan tapi besoknya pakai rompi orange begitu, bisa saja begitu kan ya. Karena yang namanya politik ya kan seperti itu begitu kan. Bisa saja hukum itu dijadikan sebagai alat untuk melawan atau memukul lawannya. Bisa saja seperti itu begitu. Jadi saya kira pertimbangan-pertimbangan seperti ini saya kira ya ada benarnya juga bahwa Hovifah juga tidak ikut masalah campur urusan ini begitu. Tapi yang kita lihat bahwa kalau kita membangun bangsa begitu ya, bahwa Hovifah tanpa disandra dengan apapun, saya kira maju nggak menjadi masalah begitu ya. Dari kegiatan penggeledahan tersebut ditemukan dan diamankan antara lain berbagai dokumen penyusunan anggaran ya APBD dan juga bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perkara, ujar Kabag Pemerintahan KPK Ali Fikri begitu ya. Jadi bisa saja begitu, kemungkinan besar bisa saja begitu kan ya, sekarang dideklarasikan besok sudah pakai rompi orange. Ya kalau senjata ya hukum itu dijadikan sebagai senjata untuk memukul lawan ya, saya kira Anies Baswedan tidak berkutik di situ begitu. Dalam kasus tersebut KPK menetapkan Wakil DPRD Jawa Timur ya Sahatua ya Simanjuntak ya STPS ya sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam pengelolaan dana hibah Provinsi Jawa Timur. KPK menyebutkan untuk tahun anggaran 2020-2021 dalam APBD Pemprov Jatim yang merealisasikan dana belanja hibah dengan jumlah sekitar 7,8 triliun ya kepada badan, lembaga hingga organisasi kemasyarakatan ormas ya. Situasi ini ya tentu memberikan tekanan lebih pada Hovifah mengingat keterlibatan potensinya dalam kasus korupsi yang sedang diusut oleh KPK. Penolakan tawaran untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres di 2024 mungkin berkaitan dengan kondisi hukum yang sedang dihadapinya. Namun hingga berita ini diturunkan, Hovifah belum memberikan pernyataan resmi terkait alasan penolakan mendampingi Anies Baswedan. Ya bisa saja yang saya katakan tadi bahwa ada sesuatu yang kemudian tersandra kasus di situ begitu ya. Kalau memang tidak ada, ngapain kita harus takut begitu kan ya. Kalau memang tidak berani kan sudah jelas di situ begitu. Ada sesuatu yang tersandra. Kasus dijadikan sebagai memukul lawan. Bisa saja begitu kan hukum-hukum seperti itu. Tetapi kita lihat nanti bagaimana prosesnya begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.